Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku diisrakan, saat itu aku tengah berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan jaga. Maka datanglah malaikat Jibril seraya berkata, 'Wahai Muhammad, bangunlah.' Maka aku pun bangun, dan sudah ada di dekatku malaikat Jibril disertai malaikat Mikail. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, 'Berikan aku segelas air agar aku dapat membersihkan hatinya, dan aku lapangkan dadanya.'" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah peristiwa penting dalam sejarah umat manusia yang beriman, bahwa dalam agama Islam kita diwajibkan mengimaninya sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, simak hingga habis videonya, agar dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Lalu malaikat Jibril membedah perutku, mencucinya sampai 3 kali, sementara malaikat Mikail bolak-balik datang kepadanya dengan membawa 3 gelas air. Lalu malaikat Jibril melapangkan dadaku, serta membuang sifat dengki yang ada di dalam hatiku. Lalu ia mengisinya dengan hikmah, ilmu, dan iman. Lalu ia mencap di antara kedua pundakku dengan cap kenabian. Sesudah itu, malaikat Jibril menuntun tanganku sehingga sampai ke Zamzam. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, 'Berikan aku setimba air Zamzam atau air Kautsar.' Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, 'Berwudulah engkau Muhammad.' Maka aku pun berwudu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, 'Berangkatlah hai Muhammad.' 'Kemana?' tanyaku. Malaikat Jibril menjawab, 'Kepada Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu.' Maka malaikat Jibril membimbing tanganku dan mengajak aku keluar masjid. Dan ternyata di sana aku mendapatkan seekor burak, seekor hewan yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bighal. Pipinya seperti pipi manusia, ekornya seumpama ekor unta, rambut lehernya seperti rambut kuda, kakinya seperti kaki unta, keracaknya seperti keracak lembu, dan punggungnya seumpama permata putih. Di atas pelananya terdapat sebuah pelana dari surga. Binatang itu mempunyai sepasang sayap pada kedua pahanya. Ia melaju bak kilat, langkahnya menapak sejauh pandangannya. Malaikat Jibril berkata, 'Naiklah.' Burak adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihi salam yang pernah beliau kendarai ketika berkunjung ke Baitul Haram, dan aku pun segera mengendarainya. Selanjutnya, Nabi bertolak bersama dengan malaikat Jibril. Setelah sampai di suatu tempat, malaikat Jibril berkata, 'Turunlah, lalu tunaikanlah sholat.' Nabi melanjutkan kisahnya, 'Maka aku pun turun dan menjalankan sholat.' Malaikat Jibril berkata, 'Tahukah engkau Muhammad, di mana engkau sholat tadi?' Aku menjawab, 'Tidak, engkau sholat di Taibah, dan kesanalah hijrah akan terjadi.' Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, 'Kemudian kami meneruskan perjalanan. Malaikat Jibril berkata, 'Turunlah dan tunaikanlah sholat.' Maka aku pun turun dan menjalankan sholat. Malaikat Jibril berkata, 'Tahukah engkau di mana engkau tadi menjalankan sholat?' 'Tidak.' Aku menjawab, malaikat Jibril berkata, 'Engkau tadi menjalankan sholat di Tursina, di mana pernah terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam.' Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Lalu malaikat Jibril kembali berkata, 'Turunlah dan tunaikanlah sholat.' Maka aku pun turun dan melaksanakan sholat. 'Tahukah engkau di mana engkau tadi menjalankan sholat?' tanya Jibril. 'Tidak.' Aku menjawab, 'Engkau tadi menjalankan sholat di Baitul Laham, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam,' terang Jibril. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan, sehingga kami tiba di Baitul Maqdis. Ketika kami telah sampai di sana, ternyata aku mendapati beberapa malaikat yang turun dari langit dan menyambut kedatanganku dengan gembira,
dan penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mengucapkan, "Assalamu alayka ya awwalu ya akhiru ya hasiru." Apa maksud ucapan salam itu, wahai malaikat Jibril? Tanyaku. Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang mula-mula menyebabkan bumi membelah diri, begitu pula umatmu. Juga orang yang mula-mula memberi syafaat, dan hanya engkaulah yang mula-mula diterima syafaatnya. Dan sesungguhnya engkau adalah nabi yang terakhir, dan sesungguhnya penghimpun itu demi kamu dan demi umatmu. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di depan pintu suatu masjid. Malaikat Jibril kemudian menyuruh aku untuk turun. Kemudian mengikat Burak pada sebuah dinding yang berlubang, di mana para nabi dulu mengikatnya di sana dengan tali kekang dari surga. Ketika aku memasuki pintu tersebut, tiba-tiba aku melihat arwah para nabi dan para rasul sebelum aku, yakni Nabi Idris, Nabi Nuh sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka menyampaikan salam kepadaku dan menghormati aku seperti halnya penghormatan malaikat yang di atas. Aku lalu bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai malaikat Jibril?" "Mereka adalah saudara-saudaramu, para nabi terdahulu sebelum kamu, wahai Muhammad," jawab malaikat Jibril. Malaikat Jibril lantas menuntun tanganku dan mengajakku pergi ke sebuah batu karang dan mendaki bersama. Terus Nabi lanjut bersabda, "Tiba-tiba saja aku melihat sebuah tangga yang penuh cahaya yang menuju ke langit, yang tak pernah aku melihat tangga seperti ini. Tangga itu bentuknya sungguh indah dan elok. Dan ternyata lewat tangga cahaya inilah malaikat naik ke langit. Landasannya ada pada batu karang di Baitul Maqdis, sedangkan ujungnya menempel di langit. Sementara salah satu tiangnya terdiri dari yakut, sedang yang satunya lagi dari zabarjad. Satu anak tangga terbuat dari perak, dan yang satunya lagi terdiri dari zamrud, bertahtakan mutiara, dan yakut. Ternyata itulah tangga yang digunakan oleh para malaikat maut turun dari langit untuk mencabut nyawa segenap makhluk yang ada di bumi." Malaikat Jibril lantas menggendongku, kemudian aku diletakkannya di atas sayapnya. Kemudian ia naik ke langit terendah lewat tangga tersebut. Ia mengetuk sebuah pintu, lalu terdengarlah suara, "Siapa ini?" "Jibril," jawabnya. "Siapakah manusia yang bersamamu?" Terdengar suara itu bertanya lagi. "Muhammad," jawab malaikat Jibril. Maka dibukalah pintu itu, dan kami pun masuk. Ketika kami berjalan di langit terendah itu, tiba-tiba aku melihat seekor ayam jantan yang berbulu amat putih. Aku tidak pernah melihat ayam seperti ini. Ia juga mempunyai rambut-rambut halus hijau di bawah bulu-bulunya. Kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah, sedangkan kepalanya ada di bawah arsy. Ia mempunyai sepasang sayap pada kedua pundaknya. Apabila ia menebarkannya, maka dapat melintasi timur dan barat. Apabila telah lewat sebagian malam, maka ia tebarkan kedua sayapnya itu, dan ia kepakkan seraya meneriakkan tasbih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu berkata, "Subhanal malikil quddusil kabiril muta'ali la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Apabila ia melakukan itu, maka ayam di bumi seluruhnya ikut bertasbih dan mengepakkan sayap-sayap mereka, dan mulailah berteriak bertasbih. Begitu pula ketika ia diam, maka ayam di bumi pun ikut diam. Rasulullah bersabda, "Sejak aku melihat ayam jantan itu, aku senantiasa rindu untuk melihatnya lagi." Beliau pun melanjutkan sabdanya kembali. Kemudian kami naik ke langit kedua. Malaikat Jibril selalu meminta untuk dibukakan pintu, dan pintu-pintu itu pun dibukakan. Begitu seterusnya, ketika kami naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Begitu kami naik ke langit yang ketujuh, tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang mulai beruban, tengah duduk di atas sebuah kursi di sisi pintu surga, sedang di sisinya ada banyak orang-orang yang juga sedang duduk-duduk. Berwajah putih penuh cahaya. Aku pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, siapakah orang yang mulai beruban itu, dan siapakah pula mereka?"
Ini adalah bapa engkau, wahai Muhammad. Ia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah orang yang mula-mula beruban di atas muka bumi. Adapun mereka yang berwajah putih, mereka itu adalah umatmu yang keimanannya tidak tercampur dengan kezaliman. Jelas malaikat Jibril. Rasulullah kembali melanjutkan cerita. Ternyata Nabi Ibrahim bersandar pada sebuah rumah. Dan kembali malaikat Jibril berkata, inilah yang disebut dengan Bait Al-Ma'mur, yang setiap harinya ia dimasuki oleh 70.000 malaikat. Dan apabila mereka telah keluar, maka mereka tak akan memasukinya kembali. Rasulullah melanjutkan kisahnya lagi. Maka malaikat Jibril membawa aku ke Sidratul Muntaha, yang ternyata merupakan sebatang pohon yang banyak daunnya. Selembar di antaranya dapat menutupi dunia ini beserta isinya. Buahnya seperti puncak-puncak gunung di Hijir. Dari pokoknya keluar 4 batang sungai. 2 sungai yang nampak nyata, dan 2 lainnya tidak tampak nyata. Maka aku bertanya lagi kepada malaikat Jibril tentang hal ini, dan malaikat Jibril menjawab, adapun sungai yang tidak nampak jelas ada dalam surga, sementara 2 lainnya yang nampak jelas adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Kemudian sampailah aku di Sidratul Muntaha, sedang aku mengetahui daun dan buahnya. Pohon itu diliputi oleh cahaya Allah sedemikian rupa. Pohon itu juga diliputi oleh para malaikat, seolah-olah mereka adalah belalang dari emas karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala pohon itu telah diliputi oleh apa yang meliputinya, maka ia pun berganti rupa, sehingga takkan ada seorang pun yang mampu mensifatinya. Beliau Rasulullah kembali melanjutkan kisahnya. Di sana juga ada malaikat-malaikat yang bilangannya tidak diketahui, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kedudukan malaikat Jibril adalah di tengah-tengah mereka. Dan malaikat Jibril berkata kepadaku, majulah engkau ya Muhammad. Aku pun menjawab, hai malaikat Jibril, engkau saja yang maju. Dan malaikat Jibril menjawab, majulah engkau Muhammad. Sesungguhnya engkau lebih mulia di sisi Allah daripada diriku. Maka aku pun maju. Sedang malaikat Jibril berada di belakangku, sehingga sampailah ia bersamaku ke sebuah dinding yang terbuat dari hamparan emas. Lalu malaikat Jibril menggoyangkan dinding itu. Terdengarlah sebuah suara, siapa ini? Aku Jibril bersama Muhammad, jawab malaikat penjaga dari balik dinding itu. Allahu Akbar, kata malaikat penjaga, yang kemudian mengulurkan tangannya dari bawah dinding itu. Aku dituntun masuk, lalu malaikat itu membawaku, sementara malaikat Jibril tertinggal di belakang. Kemudian aku bertanya, mau kemana ini? Hai Muhammad, tidak seorang pun dari kami, kecuali ia memiliki kedudukan tertentu. Sesungguhnya inilah batas terakhir dari seluruh makhluk. Adapun aku telah diizinkan mendekati dinding ini, tak lain karena untuk menghormati dan mengagungkan engkau. Malaikat penjaga tadi membawa aku pergi dalam tempo yang lebih cepat dari lirikan mata, menuju dinding lainnya seperti mutiara. Lalu dinding itu digoyangkan. Lalu terdengarlah suara malaikat sang penjaga dinding itu. Siapa ini? Aku malaikat penjaga hamparan emas, dan ini adalah Muhammad, Rasul dari Arab yang menyertaiku. Allahu Akbar, kata malaikat penjaga itu. Lalu ia pun mengulurkan tangannya dari bawah dinding, sehingga ia letakkan aku di hadapannya. Demikian seterusnya, aku berpindah dari satu dinding kepada dinding yang lain. Sementara jarak tiap-tiap dinding sejauh perjalanan 500 tahun. Sedang jarak antara dinding satu dengan yang lain sejauh 500 tahun pula. Kemudian dihamparkan untukku sebuah permadani hijau. Cahayanya seumpama cahaya matahari, sehingga pandanganku serasa silau. Aku ditempatkan di permadani itu, lalu permadani itu membawa diriku. Maka tatkala aku melihat arsy, ternyata ia lebih luas daripada apapun juga. Lalu Allah mendekatkan aku kepada sandaran arsy, dan meneteslah sesuatu dari arsy. Tetesan itu menetes jatuh pada lidahku, dan aku sama sekali tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih menyegarkan ketimbang tetesan air arsy ini. Aku lalu mengucapkan, At-tahiyatul mubarakatu shalawatul thayyibatu lillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjawab,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalu aku pun menyahut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi syalihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, Ya Muhammad, aku mengangkat engkau menjadi kekasih, sebagaimana aku telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Aku mengajakmu bicara sebagaimana aku pernah mengajak berbicara Musa. Dan aku menjadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dan aku jadikan mereka sebagai ummatan wasatha. Dan aku jadikan mereka sebagai umat yang pertama dan terakhir. Karena itu, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu tergolong orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, Allah mewajibkan kepadaku dan seluruh umatku untuk menjalankan salat 5 waktu sebanyak 50 kali. Setelah menerima perintah salat, aku bersama Jibril kemudian berangkat menuju surga. Di sana aku melihat pemandangan yang sangat indah yang belum pernah terlihat oleh mata dan terlintas dalam hati. Aku melihat gedung-gedung dari mutiara, permata dan zabarjad. Aku melihat pula pohon-pohon dari emas merah. Sungguh sangat indah. Aku mengatakan, untuk menempati tempat ini, hendaklah ia dari golongan orang-orang yang berikhtiar dan bertawakal. Nabi kemudian melanjutkan kisahnya. Aku dan malaikat Jibril kemudian turun dari satu langit ke langit yang lain. Saat itu aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah aku mengucapkan salam, Nabi Musa berkata, apa yang diwajibkan Allah untuk umatmu hai Muhammad? 50 kali salat, jawabku. Sesungguhnya, umatmu tidak akan mampu melakukan 50 kali salat setiap hari. Aku juga pernah mencoba berusaha keras kepada Bani Israel. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, lalu mintalah keringanan kepadanya. Nabi Musa menjelaskan. Begitulah akhirnya Nabi Muhammad SAW berulang-ulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keringanan seperti yang disarankan oleh Nabi Musa, sehingga waktu salat yang semula 50 kali sehari semalam jadi berubah menjadi 5 waktu, sebagaimana yang kita lakukan sekarang sebagai kewajiban umat Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Dan saat itu Nabi Musa alaihissalam masih menyarankan kepada beliau Rasulullah untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban salat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad dalam sehari. Adapun hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut adalah merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum muslimin yang beriman. Karena itu, kita wajib untuk percaya terhadap peristiwa yang sangat luar biasa ini, yang memang secara logika sulit untuk dinalar. Coba, mari kita tiru seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj beliau bersama malaikat Jibril, Abu Bakar adalah orang yang langsung mempercayainya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa untuk menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah sampai Baitul Maqdis di Palestina. Lalu berjalan dari Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha langit ke-7 dan bertamu dengan Allah hanya dalam waktu semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Adapun makna dari ayat tersebut adalah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan perintah salat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Ini menandakan bahwa salat begitu sangat penting, sebab Rasulullah sendiri dipanggil langsung oleh Allah untuk menjemput perintah salat ini dan bertemu langsung dengan Allah yang Maha Agung guna menerima perintah salat ini. Karena itu, kita harus benar-benar menjalankannya. Ingat, kelak yang pertama kali dipertanyakan Allah pada hari kiamat adalah amalannya salat. Jika salat kita baik, maka baik jugalah amal perbuatan kita lainnya dan insya Allah diterima olehnya. Dan jika sebaliknya,
Jika amalan kita jelek, maka amal perbuatan kita lainnya sudah dipastikan akan ditolak oleh Allah. Sementara kewajiban lainnya, Allah cukup perintahkan hanya lewat wahyu saja yang dibawakan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar, shalawat dan salam. Semoga selalu tercurah kepada beliau Rasulullah dari kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton.